Just gorgeous. Just gorgeous. Cakep nih. Aduh, pagi-pagi gini dong, mainan ya. Jangan pagi-pagi ngeliat ibu teteh lagi, ibu mami lagi. Kayak nggak ada kerjaan aja nih, bagus nih. Set, ini bentuknya ini kayak bagus ya bodinya mainannya. Ibu teteh nih bentuknya dibulat. Bagus ya mainannya. Bagus. Emang kenapa sih kalau ibu teteh? Ada ibu teteh sini. Emang kalau ibu mau beli teteh es kenapa sih? Kamu sekarang jual es serut ya? Iya, Kok bagus banget sih, dapat dari mana? Aku baru beli Bu Kamu teteh. mau beliin buat anak aku ya, buat Ilma ya? Aduh, Ilma kan lagi suka banget nih mainan-mainan Iya, gini. blok-blok gini nih, Iya. ini bagus nih. Makanya Kok kamu nemu sih kayak gini nih, susah loh. tadi Mainan-mainan ada gini. katanya sih temennya Ibu Dapatnya? Teteh. Hah? Temennya Ibu Teteh. Pakai nada ya. Pakai nada ya. Iya. Oh, tapi mainan ini nggak boleh sembarangan loh, Dit, harus ada standar. Oh, sok tahu nih Ibu Teteh. Makanya hari ini kita bahas sama-sama. Masa? Iya. Coba ambilin. Iya, ini ngomong-ngomong tadi kan ada paket di depan. Ternyata kira isinya ini. Ini aku kira tuh embom. Ternyata bukan embom, mainan. Bam, sudah bam. Bagus Nggak nih. boleh mainan bom ya. Tapi ini mainan yang bagus banget. Ini mainan yang luar biasa. Jadi ini diproduksi sama salah seorang tetangga kita yang dekat di sini Oh, juga. ini nggak bau Namanya cat lagi? Ibu Yuni. Iya, karena biasanya memang pakai cat yang ada Aman. kandungan airnya biasanya ya. Makanya. Oke, nah mainan-mainan ini katanya harus memenuhi standarisasi nasional. Nanti kita datengin nih, ada pihak yang terkait dengan Badan Standarisasi Nasional. Waduh. Langsung kepalanya. Waduh. Jangan cuman kakinya, jangan cuman tangannya, kepalanya kita datengin ke sini. Apa? Berlebihan ya. Kita sapa dulu yuk ibu-ibu di rumah. Sini, Dit. Halo ibu-ibu, selamat pagi. Senang sekali kita ketemu lagi di Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati. Hari ini kita akan bicara soal mainan anak-anak yang tentunya memenuhi standarisasi nasional, ya kan? Nah, hari ini ya di Kinanti kita akan langsung saja panggilkan Profesor Dr. Bambang Prasetya. Aku panggilin ya. Yuk, silahkan dijemput. Silakan. Halo Bapak Bambang, selamat Pagi, Mbak. pagi. Selamat pagi. Bapak, sebelum ke kantor saya ajak dulu ke sini ngobrol-ngobrol sebentar, nggak Iya, apa-apa iya, ya iya, Pak iya. ya. Ibu-ibu di rumah, nah tema kita hari ini adalah pilih-pilih mainan aman. Jadi banyak mainan yang beredar, tapi mungkin keamanannya kita belum tahu seperti apa. Jadi ada satu badan yang memang menangani khusus hal-hal seperti ini. Langsung kita datangkan Bapak Bambang, gitu Berarti loh, Pak Bambang Dit. tahu nih kalau mainan-mainan gini, Pak. Oh iya, ini mainan anak-anak saya juga dulu. Oh gitu, ya memang dari kita kecil sebenarnya. Ya. Saya kecil atau Bapak waktu masih kecil ya? Oh, saya lebih kecil lagi. Lebih Nah, kecil jauh lagi. lebih kecil, jauh. Dari Bapak zaman dulu sebenarnya sudah ada ya mainan susun menyusun ini, mungkin ini mainan sensorik ya Pak ya? Zaman saya kecil tidak secanggih ini ya. Ini kan sudah bagus tuh, kreativitasnya bisa menyusun dan Betul, seterusnya. betul. Kalau dulu Bapak mainan yang ada Cuman aja biasanya ya? anak saya yang nomor 1 sama nomor 2 ini main beginian di Jerman. Jadi saya bener-bener waduh menghayati banget. Jauh ketika di amat, sana. Pak, mainnya. Iya, kalau waktu itu saya sekolah kan. Jadi saya juga ikut bermain sama anak. Iya. Dan kerjaan begini nih yang paling disenangi anak-anak waktu itu. Orang aku satu sekolah sama anak Bapak di Jerman. Ah, bohong banget. Beneran. Kamu kan di Probolinggo kan gedenya. Enggak, anak Bapak di kelas, aku di kantin. Jualan gorengan. Jualan gorengan. Di Jerman nggak ada gorengan ya. Oke. Nah, hari ini makanya nih untuk ibu-ibu yang sedang bingung untuk memilih bagaimana sih mainan yang aman dan bebas racun ya Pak. Karena takutnya ada bahan-bahan yang mungkin untuk memolesnya, untuk ngecatnya itu mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk anak-anak. Nah, nanti yang mau tanya-tanya juga bisa di telepon interaktif kita di 0215155111. Bapak, sebenarnya Bapak ini kan adalah Kepala Badan Standarisasi Nasional. Saya sering banget baca tulisan SNI yang huruf besar semua itu ya Pak, sangat populer sekali. Tapi saya sendiri masih belum tahu lebih banyak sebenarnya apa sih manfaat dari SNI itu sendiri Pak. Oh ya, SNI yang berbesar itu yang ada di helm juga ya Pak. Ini. Helm berstandar itu adalah Standar SNI Nasional tuh Indonesia katanya. ya, singkatan Standar Nasional Standar Nasional Indonesia. Dan Standar Nasional Indonesia ini sebagai acuan mutu ya, acuan mutu, diantaranya mempunyai juga fungsi untuk menjamin keamanannya. Nah, yang terkait dengan ini adalah menjamin keamanan bahwa ini untuk dipakai anak-anak itu aman. Kita kenalnya K3L ya, keamanan, keselamatan, dan lingkungan hidup. Oh, Nah, seperti oke, itu ya, K3L oke, terkenalnya di K3L. kita, Ya, orang-orang ya, standar ya, begitu. ya. Tapi intisarinya adalah ini harus aman untuk digunakan anak-anak.
Berarti Nah, itu SNI-nya ada di situ. Nah, standar nasional Indonesia itu sebenarnya berbagai macam produk dan jasa dan personel itu ada standarnya. Dan standar itu dirumuskan oleh panitia atau komisi teknik dari semua pakar. dikumpulkan, kemudian menyortir menyusun. barang-barang itu. Bukan menyusun standarnya Disusun dulu. Termasuk Oke. ini ada 5 ya, 5 yang terkait Ada standar ini. kategorisasinya mungkin. Ada kategorinya. Nah, itu dirumuskan standar itu kemudian disampaikan kepada publik untuk dikomentari. Nanti setelah dikomentari standar itu menjadi konsensus nasional. Jadi itu Menjadi pegangan nasional bahwa ini loh barang-barang yang bagus. Tapi untuk khusus mainan anak-anak ini standarnya kita langsung adopsi dari ISO. Oke, International Standard Organization. Jadi BSN ini di bawah ISO ya Pak? Ya, focal point-nya untuk Indonesia adalah BSN. Jadi kita harus adopsi. Kenapa kita adopsi? Karena kalau kita ekspor jadi mudah. Sama Oke, kan? Kalau misalnya ini mainan anak-anak mau diekspor ke Jepang segala macam, sama nggak pakai nanya standar lagi. Jadi kita Langsung adopsi, tinggal maka kirim. namanya menjadi SNI ISO. ISO nomor sekian. Ada 5 jadi yang ada terkait dengan ini. nomornya. Oke, baiklah. Jadi misalnya saya mau menjadi produsen juga mainan anak-anak atau mungkin yang lainnya yang berhubungan dengan tentunya dengan keamanan gitu ya atau ya, kesehatan, berarti saya harus laporkan dulu ke BSN gitu ya Pak ya. Nah, ada cara-caranya. Ada nanti, cara-caranya. Mungkin ada form yang harus diisi, kebetulan ada kalau sudah begini syarat-syaratnya. ada 2 ya Mbak. Standar nasional Indonesia itu ada 2 di sebenarnya di dalam aplikasinya. Ada yang sifatnya sukarela, ada yang sifatnya wajib. Nah, wajib itu artinya setiap kali ini sudah diwajibkan sama Kementerian Perindustrian, misalnya. Kalau sudah diwajibkan, tidak ada perusahaan yang memproduksi ini tanpa mengikuti standar nasional Indonesia. Oke, Nah, itu kan baiklah, wajib. baiklah. Aku mau lapor juga nih. Apa tuh? Ada satu lagi nanti tamu kita undang. Ya udah nanti tapi ya. Nah, kaitannya BSN dengan mainan anak-anak ini nanti akan kita bahas setelah ini ya. Kita break dulu, nanti kita akan kembali tetap di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Kita masih bersama Pak Bambang yang adalah merupakan Kepala Badan Standarisasi Nasional. Jadi disinilah kita tanya-tanya Dit, ya Bapak kan keterkaitan antara anak dan mainan sangat kuat. Bapak juga bilang tadi Bapak juga punya anak ya Pak. Bapak boleh tahu anaknya udah besar-besar kali ya Pak ya? Ya, anak saya 4. Jadi saya selalu mengikuti perkembangan anak dari sejak lahir, itu saya ikuti. Yang saya lihat memang justru ini adalah pendidikan yang sangat menentukan ya. Karena apa? Mereka mulai mengenal ibunya, mengenal suara ibunya, tapi terus berikutnya adalah ke dunia lain kan. Nah, mulai mengenal benda-benda serem lain. amat Pak, dunia lain Pak. Saya nyerah Pak. Maksudnya barang-barang Enggak lain, gitu ya. juga. Iya, kan? Dunia di luar ibu bahan keluarga. Betul. Kita mulai ngelihat barang. Nah, ngelihat barang dia analisis kan antara indera mata, indera pendengaran dan bahkan mulutnya ngomong gitu, komentar. Nah, interaksi di situ ada kreativitas. Iya. Di situ. Nah, makanya kalau itu diarahkan ke unsur-unsur pendidikan kayak gini misalnya kan bagaimana merancang ya itu sangat positif. Betul. Jangan terlalu banyak ke gadget terus kan. Iya, karena ada rangsangan sensorik dan juga motorik yang diperlukan sama Betul, anak-anak ya. itu. Tapi kan itu dari kacamata Pak Bambang. Nah, dari kacamata BSN sendiri bagaimana Pak? Nah, kalau kacamata BSN, karena standarisasi ini sebenarnya adalah untuk menjamin bahwa apa-apa yang dikonsumsi itu dalam hal ini adalah mainan aman. Aman ya, Aman. betul. Karena kita tahu kan bahwa ini ada menggunakan cat, menggunakan bahan perwarna itu siapa yang ngejamin amannya? Fungsi standarisasi. Pak, aku tuh makanya tuh kemarin tuh kan aku ke warung tuh Bu Teteh. Ngapain? Itu beli layangan. Oh, layangan. Aku nggak mau beli. Kenapa nggak punya duit? Satu nggak ada duit, dua nggak ada standar nasionalnya Pak. Ya layangan Kan mah yang bikin mah home produksi ya Pak. Tapi kan ini cat-catnya gimana? Aku kan ini Pak, aku kan kebetulan kan aku orang tua aku kan ada Uzbek, Belanda gitu Pak. Oh. Jadi kalau standarnya kan memang beda. Kenapa Ibu Teteh? Uzbek, Belanda. Uzbek. Oh kamu turunan. Turunan. Tapi kan mukanya Arab banget ya. Iya. Iya makanya itu Oke. kalau yang kecil-kecil, industri kecil gimana Nah tuh, itu Pak? gimana Pak? Maksudnya gini, mereka mungkin ingin gitu melaporkan gitu loh apa yang jadi produksinya ya, mainannya dan lain sebagainya. Cuman mungkin cara-caranya yang agak sulit Ya, untuk kan mereka ini kan capai jadi gitu. proses peralihan ya, Iya. peralihan ya. Seperti tadi misalnya beli layangan gitu. Itu biasanya di pigmennya ya, bahan pewarnanya. Nah, karena mulai dari sekarang itu dilarang, nanti kan produsen-produsen yang mengembangkan pigmen itu beralih juga kan ngikutin pasar juga. Yang membuat layangan juga akan memilih pigmennya yang bagus gitu. Antara lain pigmen ini bahayanya sudah tahu ya. Seperti kita bisa baca di mass media, di googling segala macam bisa. Itu adalah azo ya, Apa tuh, talat, Pak?
bahan-bahan kimia ya. Azo ini yang terkait dengan pigmen ini. Azo Dari ini lapisan pigmen. ininya Pak maksud Bapak. Coba kita ada lihat, dua Pak. nih komponennya ya. Misalnya ini ya, ini ada warna ya. Warna ini adalah pigmen. Ini ada yang dikenal adalah penggunaan yang paling banyak itu azo, azo dyes ya. Itu bahan perwarnaan. Ini adalah di Eropa 2003 sudah dilarang. Saking sayangnya sama anak. Lah kita ini sudah ketinggalan 12 tahun ya. Iya, Pak. Betul. Tapi memang Pak ada mainan yang berbau sangat menyengat. Saya tahu itu. Kalau berbau mau menyengat di dalam partner ini kan harus diikat sama kayunya nih. Ini diperlukan polimer. Polimer ya, pengikat-pengikatnya. Dan di dalam pengikatan ini ada banyak misalnya menggunakan petalat. Apa tuh Pak? Petalat itu bahan kimia juga. Untuk menetralisir itu Untuk mungkin. mengikat kepada serat-serat sini. Oh, oke. Kemudian ada biar kuat itu ada formaldehyde juga. Formaldehyde itu setahu kan? Formaldehyde biasa dipakai untuk apa? Untuk mengawet. Pengawet apa tuh? Mayat, Pengawet Pak. mayat. Nah itu kan apa artinya? Kalau itu untuk mengawetkan bayi kita kan hancur. Apalagi kalau itu masuk ke paru-paru. Kecil terus dong. ntar Makanya itu bayi. ada istilah karsinogenik, bisa menimbulkan paru-paru, Oh my bisa God. menimbulkan kanker dan seterusnya. Oke, itu Kemudian bisa bahaya merangsang saraf motoriknya kacau. Makanya ada teman saya ini, saya sedih sekali. Ada teman saya, anaknya itu tadinya normal menjadi autis. Gara-gara itu. Gara-gara nggak tahu dia mereka ini gara-gara anu Pak. Saya banyak keracunan. Pemicu ya, Pak, ya? Pemicu. Oke, jadi ada zat-zat kimia yang berbahaya yang ada di dalam Karena kandungan kan kadang cat kalau ya. kayak gini masuk mulut ya. Teh. Iya. Wah, apalagi masuk mulut. Betul, di usia-usia tertentu, apalagi Usia usia aku. yang masih Aku 5 tahun. yang masih dalam tahap semua dimakan, dia tidak memilih. Tidak Kadang-kadang hanya dimakan ya, kadang-kadang dicium. Dicium. Formaldehyde itu kan ada rilisnya, bisa menguap kan. Kan kalau nggak terikat betul. sempurna di sini, Betul. dia kena panas itu menguap. menguap, terhirup, lalu Terhirup kemudian paru-paru masuk ke lagi. dalam syaraf-syaraf otak. Paru. Tapi yang ini baunya nggak menyengat ya Nggak Pak. menyengat. Yang ini Pak yang baunya menyengat nih Iya. Pak. Kalau saya busuk baunya. Ya, Itu kan wangi. Kamu harus pakai standar nasional Indonesia nih. Oke, nah Pak, tapi gini, Bapak bisa melihat nggak dengan kasat mata mana mainan yang berbahaya dan yang enggak? Ya, Lah, secara Bapak gitu Kalau ya. ini tadi Kalau saya kita ngintip mungkin situ ada SNI-nya, saya udah jamin. Udah jamin, Kalau ya? ini pasti. Tapi kalau umum Tapi gitu, kalau dari sekilas saja ya. Kalau dari warnanya nggak mencolok, itu biasanya warna-warna yang bagus. Oke, justru bukan warna-warna yang Mencolok itu. Ini yang kan nggak mencolok ini kan, doff istilahnya. Doff. hitam, merah, mungkin Merahnya kuning tuh yang merah mencolok. celeng gitu, kuningnya kuning celeng itu biasanya. Oh, oke, Itu oke. termasuk golongan-golongan azo yang kebutuhan itu 50% di industri dipakai. Karena Nah, memang kan biasanya mungkin produsen ini melaporkan dirinya untuk kemudian ingin meminta sertifikasi. Tapi ada nggak mungkin langkah-langkah dari BSN yang kemudian mensosialisasikan Oh, bahwa iya. SNI itu wajib kita ini dimiliki gitu loh, Pak? kenceng-kencengan ya, sosialisasi terutama Kementerian Perindustrian juga kenceng-kencengan karena Jadi mungkin berdampingan begitu ya Pak ke berdampingan, masyarakat ya, Pak? mengajak pemerintah daerah, mengajak Oke, perguruan tinggi, benar-benar. sosialisasi terus. Termasuk ini terima kasih sekali. Iya, Pak. Saya diajak di sini nih ya, sosialisasi juga Aduh. gitu kan. Kinanti, Aduh. ya kan? Kalau nggak informatif nggak kinanti, Pak. makanya. Iya Iya. kan? Oke. Aku mau nanya juga nih, Bapak dulu waktu kecil mainannya apa ya? Nanti ya? Nanti ya? Kita tanya. Nanti kita tanya. Sebelumnya nanti aku juga punya informasi nih Bu Teteh. Apa tuh? Katanya nanti istri Bapak mau nyanyi juga ya, Pak ya? Siapa? Indul Daratista. Oh, bukan ini ya, Pak? bukan Mas Adam. Sama gantengnya. Ini Mas Bambang. Oh Kok malah iya. Indul Daratista? Ya udah, ntar saya ambilin minum ya, Pak ya. Ya udah, kita Oke. jangan kemana-mana ya. Tetap di Kinanti. Kisah Ibu dan Buah Hati. Kita masih ngebahas soal bagaimana sih kita harus cerdas memilih mainan anak-anak yang sehat dan juga aman. Apalagi anak saya nih Pak, usianya masih 15 bulan. Oh, Dia apalagi. lagi semua dipegang, semua dimakan ya, keingintahuannya sangat tinggi. Jadi kadang-kadang daripada memilih mainan yang aku sendiri tidak tahu standarisasinya seperti apa, kadang-kadang aku kasih aja main-mainan yang ada di rumah, sendok plastik dan lain sebagainya. Ya, sendok makan kayak Iya. gitu kan mungkin lebih bersih, tapi kan rangsangannya juga mungkin kurang karena ada warna dan juga ada sisi edukatif di balik mainan itu sendiri ya Pak ya. Tapi Oke. ngomong-ngomong sebelum dilanjutkan, Ibu mertua, aku mau ngambil minum dulu. Kasih minum dong Pak Bambang. Aduh gimana sih? Iya, Ibu mertua saya, Pak, biasa anaknya sama saya dijodohin. Nih, Anaknya suka- dijodohin. Dicalon, Saya dicalon, ya. 15 Tuh kan bulan. Bapak dukung. Ya udah 40 tahun. Calon kata Bapak. Kakek dong. Bapak kan ini Pak. Bagaimana seharusnya orang tua ini memproteksi anak-anak terhadap mainan-mainan itu sendiri menurut Bapak? Jadi yang pertama jangan tergiur produk murah. Nah, itu dia. Karena di belakang itu kalau nanti saraf motoriknya Rusak. kacau, kemudian menimbulkan kanker dan mutagenik juga ya.
mutasi juga terjadi perubahan di gen. Itu kan terjadi karsinogenik kanker. Nah, efeknya itu nggak bisa diketahui dalam tempo yang pendek. Iya betul. Makanya, Impact itu baru akan terjadi kemudian. Jadi kita jangan ingin murah, ingin hemat, tapi malah membahayakan di kemudian hari. Lebih baik yang kanker, ongkosnya lebih baik kanker sekarang daripada kanker nanti ya Pak. Kantong kering aja dulu betul Pak ya daripada betul. kanker. Iya, Mendingan alokasinya untuk mainan anak yang aman. Yang aman betul Bapak. Karena Iya, nanti Pak. di kemudian hari kan nanti menjadi mahal juga kan. Iya benar Pak. Nah ini kalau ini sehat Pak minuman saya Pak. Dijamin ya? Ini sudah saya sortir. Nggak ada SNI-nya itu. Aduh, Bapak bercanda. Ada Di sini mah sehat Pak, ya kan. Nah sebenarnya mulai tahun berapa sih Pak diberlakukan SNI untuk produk mainan anak-anak? Untuk mainan anak-anak Kementerian Perindustrian 2014. Loh kemarin-kemarin itu gimana dong Tapi berarti? terus kemudian ada penyesuaian. Ya sekarang sih kayaknya udah harus. Kenapa nggak dari dulu Pak? Ya, ya mungkin ini berproses ya. Jadi sebelum ini diterapkan secara wajib, itu dikaji dulu. Sangat terlambat loh Pak. Sangat terlambat, tetapi kita harus dikaji, diyakinkan kepada kita bahwa kita siap. Misalnya lembaga testingnya seperti apa, ya kan? Termasuk sebenarnya nanti LSPro, lembaga sertifikasi produk itu apa di backup oleh lembaga testing yang uji-ujinya lengkap. Nah, kalau nggak itu nanti percuma dong. Iya, takutnya sudah ada tulisan standar SNI, tapi ketika digunakan bisa. masih ada laporannya lagi, itu kan jadinya bumerang kemudian untuk nggak SNI. bisa, ya, kan Pak, akhirnya ngujinya di luar negeri. Wah, malah Kan jadi repot ya. Lebih baik terlambat daripada tidak ya Pak ya. Betul. Pak, Bapak memperlakukan, bukan Bapak, maksud saya Badan Standarisasi Nasional memperlakukan ada sanksi-sanksi Pak untuk produksi barang-barang yang mungkin sudah melalui proses SNI tapi masih ada laporan bahwa itu mengandung racun atau bahan kimia berbahaya. Iya, jadi pertama ada dua ranahnya ya. Pertama adalah kalau sudah diwajibkan bagi yang melanggar pasti ada di Kementerian Perdagangan itu ada Dirjen namanya Perlindungan Konsumen ya. Iya, betul. Nah itu yang benar-benar mengawal ini produk. Kalau di industri produknya diawasi oleh Kementerian Perindustrian. Nah kalau di BSN kebetulan sudah ada undang-undangnya ya, baru ini undang-undangnya September juga alhamdulillah, Undang-Undang Nomor 20 2014. Itu urusannya adalah kalau ini menuliskan SNI tetapi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di SNI pesan-pesannya, acuannya itu dendanya berat. Bisa ada berat, ringan, memasukkan itu bisa sampai 7 tahun kurungan, denda 50 miliar. Ada undang-undangnya, Ada jadi bisa undang-undangnya. mengacu ke situ ya Pak. Nah itu kalau yang sudah melaporkan tapi kemudian tidak sesuai. Tidak sesuai. Jadi Tapi nyantumkan SNI tidak sesuai dengan SNI, memalsukan ya. itu memasukkan. Tapi kalau yang memalsukannya ini adalah si yang yang memproduksi misalnya stiker-stiker ini kan gampang banget nih Pak bikinnya. Itu Pak. dia. Nomornya palsu Bagi juga siapa loh, yang Pak. menyantumkan tanda SNI, sementara SNI tidak sesuai dengan ini, berat. Nah itu dia yang tadi mulai mengacu berat ringan ya. undang-undang itu Yang ya. beratnya 7 tahun 50 M. Yang medium itu 5 tahun 35 M. Wah, baru saya mau nyetak, Bisa Pak. bangkrut, bisa bangkrut. Kamu nyetak apa? Itu maksimumnya ya. Nggak boleh dong. Aduh, berarti nggak boleh dong. Tolong Nggak dibawa boleh, aja nggak deh boleh. Pak, lumayan Itu 7 saya tahun. sering jumpai itu. Jangan. Aduh. Kenapa Pak? Sering saya jumpai itu nempelin SNI aja situ. Iya, Enak Pak. aja gitu. Itu anak buah saya, Pak. Oh. Harusnya jangan ya. Tangkap Nggak aja boleh sih. itu. Ada Nggak boleh aturannya. itu ya, jangan coba-coba. Sekarang ini kan pemalsuan lagi dimanapun ya, di mana-mana apa juga dipalsuin ya. Hidung juga kan? palsu ya, Bu, ya? Hidung enggak, aku asli. Asli ya. Ya Pak Bambang ya, Iya, itu iya, berarti mudah-mudahan melalui acara ini bisa menghimbau juga untuk terutama itu dia. ya untuk produsen memilih barang yang baik, lalu kemudian untuk untuk konsumen memilih barang yang baik, untuk produsen juga memproduksi barang-barang yang baik. Ini udah ada acara ini, udah ada Bapak, nanti Bapak bisa kasih tahu linknya, mungkin ada website Oh, atau iya, ada iya, apa iya. nanti ya Pak di akhir Welcome acara gitu. ya Atau Pak kalau ya. yang di rumah juga misalnya lagi usaha pengen tanya-tanya ke Bapak juga boleh ya? Interaktif aja, Bu. Ya boleh, nanti telepon aja ke sini 0215155111, tanya-tanya ke sini boleh ya Pak. Bapak, mainan yang aman ini untuk anak-anak sepanjang usianya, tapi mungkin ada anak yang lebih kecil yang memang perlu perhatian khusus untuk terhindar, lebih lagi terhindar, karena tadi Bapak bilang ya bahwa bisa merusak sistem tubuhnya, organ-organ dalam tubuhnya ya, cuman Bahan karena kimia ya? bahan kimia gara-garanya. Nah, di usia 0 sampai 12 tahun sebenarnya mainan seperti apa sih Pak yang tepat ya, mungkin Bapak tahu gitu loh. Saya kira yang penting itu di produsen itu biasanya mereka juga mengenal ya pendidikan ini itu mainannya seperti apa, mencantumkan labelnya. Ini untuk anak, kadang-kadang kan di situ ada tulisannya anak-anak oke, untuk umur berapa, oke, cocoknya nanti naik lagi. Itu sebaiknya disesuaikan dengan. Menurut Dan itu standar SNI seperti itu apa, bukan Pak? standar ya kalau itu. Yang penting kalau di SNI itu
untuk melindungi keamanannya tadi yang 5 sen itu. 5 sen itu misalnya Oke, ada. nah itu kan yang dicet-cet ya Dit ya. Kalau misalnya yang mengandung bahan kimia. Lalu bagaimana dengan boneka Iya. atau benda-benda lain yang tidak mungkin tidak memerlukan Oh, iya. proses cat mengecat Pak? Jadi ada beberapa ya. Kalau boneka saya jawab langsung, boneka itu tekstilnya kan, karena ada pakai tekstil. Betul, bahannya. Tekstilnya juga ada warnanya kan. Pewarna Ada bahan. pewarnanya. Walaupun warna putih kan berarti ada warnanya juga, ada bahan pengikat ke seratnya ada dan seterusnya. Kalau kemudian alat-alat yang mekanik kayak pistol-pistolan itu juga di SNI juga disebutkan ada bahaya ke mata itu diatur juga iya, ya, bahaya betul. ke mata, kejebret gitu kan. Terus untuk anak-anak yang kecil di bawah 3 tahun terutama ukuran jangan sampai ada partikel-partikel atau ukuran-ukuran kecil yang nanti bisa termakan. Oke, benar. Makanya Jadi seperti itu. harus cermat memilih ibu. Kadang-kadang kita membeli mainan tidak ada kategorisasi umur. Kalau sudah ditulis seperti ini, mainan ini untuk 3 tahun ke atas, berarti untuk di bawah 3 tahun tidak boleh karena partikel kecilnya bisa termakan oleh anak-anak. Iya, benar, Kalau pintar. tersedak bahaya. Aku pembawa acara kinanti, aku pasti pintar. Ini ngomong-ngomong udah ada yang ganteng, nanti hadirin yang satu lagi dong. Yang ibu-ibu cantik ya, yang produksi semua mainan ini nanti akan kita hadirkan. Tetap di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Tadi waktu lagi break ya, saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Bambang. Katanya Pak Bambang itu sampai ngetes bau-bau formalin. Jadi kalau ada furniture kayak gitu dicium-ciumin. Bener Iya, nggak sih Pak? betul. dong, Pak. Saya tuh tahu Pusing dong, Pak, kalau tester gitu. ini set ini berapa ppm saya tahu. Waduh. Karena saya banyak meneliti itu. Dan yang saya teliti adalah akhirnya saya menciptakan aditif yang bagaimana untuk mereduksi emisi formaldehyde itu. Luar biasa. Itu penelitian saya, makanya saya datang ke sini saya senang sekali karena ini Asik. memang luar biasa. Oke, ya Pak, biar lebih lengkap yuk langsung aja kita undang. Ini dia Ibu Yuni. Ibu Yuni ada? Iya, boleh. ambilin Ha-ha. minum juga ya? Boleh, silakan dijemput. Ibu Yuni ini adalah produsen industri rumahan Omocha Toys. Jadi mainan yang ada di depan aku, yang ada di meja ini adalah produksi dari rumah produksi dari Ibu Yuni. Ibu Yuni, terima kasih sudah datang dengan hijab merahnya luar biasa. Semangatnya terasa ya Pak sampai di sini Iya. ya Pak ya. Semangat merah putih. Semangatnya adalah untuk mengedukasi anak-anak Indonesia tentunya. Ibu Ibu Yuni ini sudah kenal dengan Pak Bambang atau hanya datang ke kantornya aja untuk melapor? Sebelumnya Kalau ketemu- tahu BSN saya sudah lama, tapi ketemu langsung dengan Pak Bambang baru ini hari dia yang meloloskan Ibu ya, yang memberikan apa ya, yang stiker ya, tapi tentunya bukan Pak Bambangnya yang nempelin Iya, ya. bukan. Ibu Yuni, sejak kapan memulai industri mainan anak-anak Bu? Saya mulai itu bulan Maret tahun 2007, Oh, udah lama ya Bu? hampir 15 tahun. Sudah 15 tahun. 2007 belum 15 tahun, hampir 8 tahun. 8 tahun. Pas aku lahir. Ibu, apa ketertarikan Ibu untuk produksi mainan anak-anak? Saya awalnya itu untuk anak sebenarnya. Untuk anak sendiri. Cari mainan tuh untuk anak saya. Saya tertarik dengan wooden toys karena awalnya memang dapat mainan wooden toys itu dari kenalan suami yang Dari orang luar dari pasti ya, Jepang. betul. Saya dikasih dari situ saya berpikir wah ini mainan seperti ini kok susah dapat di Indonesia. Saya cari di toko-toko mainan itu sulit. Adanya toko-toko yang barang-barang impor yang Dan mahal tentunya mahal ya sekali. Ibu. Tapi ternyata disukai oleh anak-anak Ibu ya. Saya disukai dan Oke. gak hanya anak saya, anak teman-teman. Iya, juga tentunya ikut oleh suka. anak-anak ya. Oke, nah ini semua barang yang ada di meja ini Ibu yang produksi juga. Iya, kita Terbuat dari kayu apa sih Bu? Ini semua dari kayu ya? Kita pakai kayu pinus. Kayu pinus. Bagaimana formula yang Ibu temukan untuk kemudian dari kayu pinus deh kayaknya, lalu kemudian catnya yang ini deh gitu. Apakah tentunya trial dan error ya Bu, untuk pertama-tama pasti Ibu mencoba. Apa yang ada di saat itu di pikiran Ibu untuk kemudian produksi barang yang baru? Pertama kan saya dulu dapat mainan emang dari Jepang ya. Dari situ saya lihat ini kayunya kayu apa gitu. Saya cari di Indonesia yang mirip-mirip dengan itu. Oh, ternyata tuh kayu pinus yang mirip. Karena kan kayu luar sama kayu 4 musim sama 2 musim kan beda ya. Beda, betul. Terus saya dapat kayu pinus ini. Setelah saya dapat, saya tanya-tanya tentang apa sih cat non toksit itu gitu kan. Yang anti racun ya Bu? Yang tidak apa kandungan racunnya itu yang dibolehkan lah ya. Bukan Tidak ada kandungan tidak mengandung racun. Tidak ada. Jadi ada zat kimianya yang ada yang dibolehkan gitu loh. Saya tanya-tanya, saya googling juga, ternyata saya ketemu produsennya. Saya tanya ini mainannya apa, catnya aman atau tidak. Saya dikasih sama dia hasil uji labnya, ternyata
emang aman gitu kan ya kan waktu itu tahun 2007 itu belum ada SNI. Tapi saya ingin kan awalnya itu mainan untuk anak ya, awal saya untuk anak saya berpikir ini mainan saya produksi pun anak saya ikut main kan Iya, gitu. iya, betul. Produsen cat itu memastikan produk mereka tuh tidak ada mengandung toksit gitu kan. Nah, dari situ saya beli, saya pakai untuk produksi mainan saya. Oke, sampai sejauh ini Bu, bagaimana pasaran menerima mainan-mainan seperti ini? Apakah cukup banyak demand-nya? Kalau saat ini mainan edukatif ini sangat bagus ya perkembangannya di Indonesia. Dulu itu tahun 2007 kita masih sulit. Setelah itu saya berani memasarkan. Sekarang cukup mudah untuk mendapatkan mainan-mainan ini di hipermarket juga sudah mulai ada, toko-toko mainan, toko-toko buku terutama. Ini Bu, media online di Media tempat online. Kita jualan awalnya online juga itu media banyak online banget juga. Adit. Nah, kalau online itu sendiri kadang kita tidak bisa meraba, tidak bisa mencium ya Pak ya. Kita tidak tahu tiba-tiba dikirim ke rumah. Harganya juga dengan harga yang cukup mahal, kita yakin bahwa oh mungkin ini standar SNI, tapi sebenarnya enggak. Nah, bagaimana Ibu? Ibu kan pasti tahu dong ya, bisa ngebedain. Apakah bisa langsung kita bedakan saja gitu, atau memang harus kita lihat barangnya kalau beli mainan? Menurut pendapat Ibu gimana? Kalau kita belanja di media online kan kita harus tahu dulu informasi tentang produk tersebut. Jadi jangan langsung mentang-mentang murah nih beli aja, ternyata begitu datang, oh udah catnya gampang mengelupas atau tajam-tajam gitu kan, sudutnya runcing gitu kan. Nah, jadi saya saran saya kalau untuk belanja online ya, lihat dulu ini merek perlu memang. Merek perlu karena dari merek itu orang akan tahu ini produksi siapa gitu loh. Jangan beli yang tanpa merek. Ada sih yang murah-murah memang, tapi produksi siapa? Kan kalau kita tahu merek, yang si produsen itu sendiri kan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka buat. Betul. Gitu. Nah, kita susah ya kalau kayak gitu mau lapornya kemana ya kalau nggak ada mereknya ya Pak ya? Iya. Betul. Nah, sebelum ada standar SNI diberlakukan tahun 2014, bagaimana Ibu meyakinkan bahwa mainan anak-anak Ibu ini aman, yang terbuat dari kayu, yang dari bahan mungkin, dari plastik juga ya? Gimana Bu? Kalau saya kan termasuk rajin cari informasi tentang mainan. Jadi memang saya dulu kalau untuk mainan anak ya saya cium-cium baunya, terus saya lihat ini rentan rusak atau tidak. Kan ada mainan betul. baru main berapa kali patah, ujungnya tajam, Malah melukai ya Pak. Jadi seperti itu ya Pak ya, tinggal dicium aja sebenarnya udah gampang banget ya Adit ya. Nggak mau? Kita break dulu. Bau formalin, iya. Oke. Setelah ini ya, untuk para produsen juga di rumah yang ingin tahu bagaimana sih cara mendaftarkan diri ke SNI, nanti kita akan tanya ke Bu Yuni, nanti disahkan juga sama Telepon juga boleh ya, Bu? boleh sama Pak Bambang juga. Telepon ke sini 0215155111 atau Twitter kita di @kinanti.jak.tv. We'll be right back. Ibu, sekarang Ibu boleh dong jelasin ke kamera di sebelah sana, pertama kali Ibu kepikiran untuk mainan aku harus memenuhi standar nasional Indonesia. Lalu kemudian langkah apa yang Ibu lakukan? Silakan Bu. Tahun 2014 kita mulai ada sosialisasi tentang mainan sudah harus berstandarisasi. Saya senang sekali sebenarnya karena selama sekian tahun saya produksi mainan tuh standarnya yang menentukan tuh siapa gitu. Ibu sangat pengen banget barang-barangnya ini memenuhi standar ya. Kalau setiap orang punya standar sendiri-sendiri kan artinya nggak ada standarisasi. Tidak ada standar khusus. Akhirnya begitu saya dapat informasi ada SNI mainan akan diberlakukan, saya menghubungi saya kan tergabung dalam APMI, Asosiasi Pengusaha Mainan Indonesia. Oh, oke. Nah, mungkin dari situ ya sosialisasinya. Ini gimana cara mendapatkannya gitu. Dari Kemudian? situ saya diajak ada pertemuan waktu itu dari Kementerian Perindustrian tentang cara mendapatkan SNI untuk produsen. Jadi di situ kita dijelaskan kita harus punya legalitas usaha, harus punya tanda daftar industri. Ada persyaratannya nggak sembarangan ya Pak Bambang ya? Jadi harus terdaftar di perindustrian terkait gitu, setempat. Nah setelah itu saya harus punya merek yang sudah terdaftar. Jadi nggak bisa kalau nggak ada mereknya. Merek dagang ya? Itu juga harus dilaporkan juga harus ya? Terdaftar di Kemenkumham. Oke. Nah kebetulan syarat-syarat itu kami sudah punya semua sebelumnya. Oke, Karena baiklah. saya kita kan di Bogor ya, di Bogor itu dinas perindustriannya sangat aktif
menghubungi kami gitu ya, Oke. membimbing kita. Malah dari pihak di sana yang aktif Ya, untuk menghubungi ibu. Oke. Lalu kemudian berapa lama prosesnya? Menurut ibu itu simpel atau berbelit-belit? Karena saya waktu itu legalitas usaha kita sudah lengkap, jadi mudah saya ya. langsung menghubungi LS Pro, LS Pro yang bisa memberikan kita sertifikat mainan. Lalu oleh LS Pro itu kami diberi surat pengantar untuk mendaftar ke Kementerian Perindustrian. Saya sudah mendaftar, lalu kita balik ke LS Pro, kasih dokumen surat pengantar itu. Nah, LS Pro lah yang akan mengirim PPC namanya, petugas pengambil contoh. Oh, oke. Jadi Contoh barang-barang gudang ini kita. kemudian dicek di laboratorium atau bagaimana? Nanti gitu petugas pengambil contoh Dicek di ini industri dulu. industri dulu. mereka Mengambil ngambil contoh, ngambil sampel. contohnya. Sampel. Jadi sekian banyak barang kita sama dia tuh dikelompokkan. Setelah itu baru kita angkat telepon dulu gimana? Nanti ya, mungkin mau tanya-tanya. Halo. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi. lagi. Halo. Iya, dengan siapa Ibu? Halo, ini saya Ibu Rosida dari Jati Bening. Oke, Ibu Rosida yang mau ditanyakan silakan Bu. Enggak, saya sedang mengikuti acara dialog Ibu Yuni ini. Ya. Saya ingin tahu alamatnya di mana, Bu? Oh, Karena oke. kami dari Yayasan Pendidikan Putra tertarik dengan produk-produk mainan yang Ibu produksi itu. Oke, Iya. baiklah. Itu aja Bu. Ya, saya itu Oke, aja. Ibu tutup teleponnya, nanti akan kita kasih tahu pasti, ya. Oke, Ibu Rosida, Terima kasih, nanti Bu. dikasih tahu ya. Kita lanjutkan sedikit. Jadi bagaimana proses itu menurut Ibu gampang atau susah? Awalnya kita karena baru ya, cukup rumit buat saya awalnya karena dokumen-dokumennya Harus waktu lengkap. petugas pengambil contoh datang kita harus isi dokumen. Wah, dokumennya Oh, banyak oke, banget. oke. Banyak banget. Kayak Itu ujian. seharian dari mereka datang sampai sore sampai malam Wih. karena baru. Oh, itu Ibu sih sampai banyak lupa yang nggak makan ngerti katanya yang harus waktu diisi itu. pakai bahasa Inggris Disuapin. semua lagi. Bukan bahasa Inggris semua lagi. Nah, itu harusnya jangan repot-repot dong Pak. Jadi mungkin nggak untuk mempermudah supaya semakin banyak barang-barang atau produsen mainan yang bisa mendapatkan stiker ini. Untuk dapetin stiker Ya. ini aja kan sebenarnya ya Pak ya. Bagaimana Pak? Ada dua sebenarnya. Jadi kalau sudah diwajibkan, jalur pertama adalah bagaimana mendapatkan membubuhkan tanda SNI. Tapi juga karena diwajibkan oleh Kementerian Teknis dalam ini perindustrian meregister juga di Kementerian Perindustrian. Oke, jadi ada dua jalur. terdata di situ. Kalau ini sukarela hanya ini aja jalurnya. Lebih simpel. Jadi sebenarnya kerumitan itu nanti juga akan membuahkan hasil atau produksi yang maksimal ya Pak ya. Iya, Maksudnya iya. bukan hanya cantik, bukan hanya bagus, bukan hanya mengedukasi, tapi juga aman. Sebenarnya kan itu yang paling penting. Untuk biayanya sendiri bagaimana menurut Ibu? Ada biaya Lumayan yang cukup mahal cukup karena mahal? produk kami itu sangat banyak variannya. Semakin banyak, semakin mahal Pak. Bagaimana? Semakin banyak sampelnya sama apa yang akan dites itu Oke, kan baiklah. setiap komponen-komponen itu ada tes banting, tes tarik, tes mudah tertelan segala macam, terus tes catnya itu sendiri kandungan racunnya itu ada bandrolnya. Nah, Itu yang Semakin paling banyak. mahal kimianya. uji kimianya. Kalau uji yang Jadi mekanik mungkin tadi nggak mahal. kenapa mahal karena memang ada standarisasi itu ya Pak ya yang harus dipenuhi. Ada langkah-langkah yang harus dipenuhi yang tentunya juga membutuhkan biaya. Walaupun yang ini beda masih tantangan sedikit juga ya, karena itu kan teknik menguji itu laboratorium ya. Di situ ada serangkaian metodologi. Jadi metodologi ini ranahnya Kementerian Riset dan Teknologi untuk mengembangkan metode-metode yang lebih simpel. bagus. Nanti diangkat menjadi standar juga. Ya, ya. Seperti formalin itu ada yang rumit pakai alat-alat yang teliti canggih, ada juga yang simpel. Nah, ini perlu dikembangkan juga supaya nanti jatuhnya pengujian itu tidak terlalu mahal. Iya betul, karena kalau mahal, kalau repot ditakutkan, Nah, itu dikhawatirkan dia. jadi orang malas untuk daftar. Kan gitu. Ibu saya mau lihat sertifikatnya dong, boleh nggak dibawa nggak? Ada Boleh, coba Dit, nanti ambilin Dit. Oke. Nah, Agak susah berdiri ya Bu, badannya oke. gede. Nah, Pak Bambang, lalu berarti untuk kategorisasi dari mainan anak-anak ini untuk usia-usia tertentu, terutama tadi kita bahas lagi soal 0 sampai 12 bulan di mana anak-anak masih perlu sekali mainan-mainan yang aman. Apa saja mainan yang cocok untuk 0 sampai 12 bulan itu sendiri? 0 sampai 12 bulan. Coba sama Bu Yuni juga. Bu Yuni ini kayaknya 0 sampai 12 bulan sebaiknya mainan yang lembut ya. Lembut, Seperti- kayu-kayu seperti ini boleh?
Di bawah pengawasan orang tua. Oke, di bawah pengawasan orang tua tuh ibu-ibu. Jadi ibunya anaknya jangan dikasih terus ibunya browsing gitu, nggak boleh. Ibunya Nyindir, nyindir, chatting. nyindir. Nyinggung, iya bener. Bapak tahu aja nyindir. Udah deh, habis ini aku jual deh gadget aku buat beli ini. Gadget baru. Oke, di sini ditulis untuk anak usia 3 tahun. Memang anak-anak di bawah 3 tahun belum boleh ya mainan-mainan seperti ini ya Bu ya? Sebenarnya boleh asal diawasi. Diawasi Nggak harus ya, orang Pak. tua, misalnya babysitternya atau di sekolah kan sekarang ada daycare ya. Dan di daycare Jangan-jangan mainan daycare seperti ini tuh juga ya. sudah ini. Kalau saran saya ya, Gimana, Pak? tidak sekedar diawasi ya. Kalau pendidikan itu perlu interaktif ya. Oh, iya. Ibunya ikut main. Iya, jangan cuma dikasih mainan terus Awasi, dikasih ditinggal ya. keterangan. Wah, keren lah pokoknya. Betul. Bener nih, Anak saya Bapak. dikasih mainan begini harusnya baloknya disusun-susun sama dia dijadiin main masak-masakan. Nggak apa-apa ya. Ya imajinasi Imajinasinya bermain dia. Oke, Berkembang. sudah ini. Oke. Kita lihat dong sertifikatnya, Bu. Ini sertifikat. Ini dia. Seperti ini. Jadi Iya. apa yang Ibu lakukan langkah-langkah itu hanya untuk mendapatkan ini. Dan di situ tertulis nama-nama produknya di lampiran. Di lampiran ini yang sudah memenuhi standar SNI. Berarti kalau setiap ibu mau memproduksi barang baru, ibu harus terus melaporkan. Ya. Tapi tentu langkahnya jauh lebih mudah karena sudah ada ini. Oh, ini kita udah melakukan Boleh pengetesan kamera? yang kedua kali ya. Yang pertama saya ngerasa susah sekali, rumit. Yang kedua tuh udah mulai gampang. Data-data kita sudah ada semua. Nih. Terus jadi lebih Oke. nggak sesulit pertama. Berarti inilah sebenarnya yang dibutuhkan untuk para produsen mainan untuk meyakinkan kepada konsumen ya Pak Bambang bahwa mainan ini adalah mainan yang memenuhi standarisasi nasional, aman, tidak berbahaya untuk anak-anak kita tercinta ya. Jadi untuk yang jualan online mungkin bisa dicantumkan ini udah standar SNI. Iya. Kalau ibu punya toko ya mungkin juga bisa Ya, ini kita pajang di dilampirkan. toko. Dipajang. Oh, oke. Oke, baiklah. Jadi ini sudah ditandatangani oleh kepala lembaga sertifikasi ya Pak ya. Betul ya Pak ya? Betul. Oke, baiklah. Omocha Toys. Nah, ini tadi ada yang tanya Ibu Rosidah di mana alamatnya? Di Gria Melati ini. Itu alamat rumah Alamat saya. rumahnya. Oh, oke. Websitenya atau Websitenya atau ininya boleh silakan Ibu dikasih tahu dong gimana bisa Boleh. mendapatkan mainan. Untuk yang ingin mendapatkan produk mainan edukatif ke Omocha Toys bisa ke www.omochatoys.com. omochatoys.com. Omocha ya Bu ya. Kalau istilah mainan bahasa Inggris ya. Oke. Oke, baiklah. Kita masih ada satu segmen lagi ya, Dit. Oke, nanti kita masih ngobrol-ngobrol lagi. Tetap di Kinanti. Kisah Ibu dan Bu Hadi. Ibu Yuni, dari sebelum mainan Ibu mendapatkan standar SNI, setelah Ibu mendapatkan sertifikat, dengan sesudah ada perubahan nggak? Mungkin jadi lebih meningkat penjualan atau Perubahan pertama tentu di kuisinya saya yang saya harus tekankan, orang-orang kuisi saya itu harus bekerja. Kalau dulu mereka tidak terlalu kerja juga, nggak ada yang ngetes ini kan gitu. ya, kalau sekarang harus lebih Itu dari pihak produksi kami ya, bagian produksi. Untuk penjualan kita sejak ber-SNI perusahaan besar seperti hypermarket itu menghubungi kami. Oke, karena mereka minta juga disuplai. ingin menjual barang-barang yang kualitasnya dulu baik. sebelum saya ada SNI saya ojok-ojokin tuh ditolak. Apa sih nih? Iya gitu ya. Oke. Sekolah-sekolah juga mungkin lebih jadi lebih. iya, karena betul, mereka lihat oh ini sudah aman. Sekarang ada di supermarket apa, Bu? Kita ada di Gramedia Kit, Oke, ada bisa di didapetin. Carrefour. Nah, nanti Bu Rosida juga bisa tuh dicari ya. Omocha Toys. Omocha artinya Omocha artinya mainan. mainan Dalam bahasa Jepang. Oke, Bapak, saya boleh tahu nggak sebenarnya apa aja sih Pak yang Iya. sifat-sifat apa yang harus dihindari? Nih ya, Pak? Jenny biar tahu nih dokumen SNI Dokumennya misalnya. banyak. Ini yang seharian dari pagi sampai malam ya Bu ya. Yang isinya itu. Daftar isian. Dari apa? nih? Keamanan mainan, migrasi unsur tertentu, Migrasi sifat itu- mudah terbakar Nah, tuh. misalnya kan, Kalau mudah terbakar nggak boleh ya. Lalu kemudian di sini nih ada juga keamanan mainan besar nih kayak ayunan, seluncuran dan Oh, mainan iya, aktivitas sejenis selokan, ya. untuk pemakaian di dalam di luar lingkungan tempat tinggal. Itu juga berarti dicek juga Oh, tuh iya, ya dicek. cat-catnya ya. Oh, Oh, oke. Wih, Bapak nih apal semua nih Pak Yang segini migrasi Pak. tadi, yang migrasi itu adalah yang racun ya. Yang racun. migrasi. Oke. Yang lainnya fisik ya. Aspek keamanan berhubungan dengan sifat fisik dan mekanis. Nah, itu yang Ih, luar biasa ini jepit, segini segala nih. macam. Ya kan berarti harus memenuhi standar ini semua ya kan nih. Ibu baca semua ini Bu. Ya, saya pelajari semua. Kalau saya berhubungan tanya dengan halaman mainan. 128 tahu nggak? Enggak gitu juga. Oke. Adit mau nanya apa lagi sama Bu Yuni tuh? Aku dari tadi pengen banget. Ini ngomong-ngomong paling murah berapa sih Bu? Range harganya dan range harganya dari paling murah berapa? Ya, paling untuk mahal Omocha berapa? Toys sendiri Bu. Jadi kita tahu. Kalau harga retail termurah tuh 20.000. 20.000. 20.000. Yang paling mahal?
Yang paling mahal tuh 2 juta. 2 juta. Aduh, ya udah kalau gitu. Mau dikemanain? Buat aku aja, Ibu Tete bayarin 20.000. Bu, gimana nih? 20.000 aja. Kan 20.000 paling murah. Ya kita beli yang paling murah Ya ini aja. bukan yang ini 20.000 ininya doang nih. Oh, kira ininya doang. Talinya doang. Kalau mainan edukatif ya, yang aman untuk anak-anak, apalagi sudah memenuhi standar SNI, mahal dikit nggak apa-apa ya Pak ya, Betul. daripada Kalau pengen selamat jangan yang murah-murah lah itu. Tuh. Itu, Pak. Tuh. Kayak orang Jawa ya, Pak. Selamat. Emang Bapak orang Jawa. Bapak nih kalau dilihat-lihat pasti dari Jawa Timur. Emang nih, Pak. Jawa Timur? Loh kan? Hebat banget. Soalnya agak ada Rata-rata aura. bonek lah. Aduh, hebat banget. Bonek katanya yang Oke. Oh, gitu ya. Oke, baiklah. Berarti bisa dibilang sebenarnya Ibu Yuni ini bisa menginspirasi juga untuk ibu-ibu di rumah ya, karena mungkin tadinya agak ragu-ragu untuk produksi mainan anak-anak, tapi sekarang sudah bisa bisa lebih legal gitu ya. Iya, Jadi lebih benar. aman, kita lebih percaya diri untuk berjualan. Mungkin ya Bu begitu ya Bu ya. Oke, baiklah. Bu Kalau Tete begitu closing dulu. Closing Aku yuk. mau naruh ini di mana ya? Jangan minta izin dulu, main minta aja. 20.000. Tukeran sama teh secangkir segelas ya. Bapak Bambang terima kasih banyak. Terima Bapak. kasih. Mungkin Bapak harus kembali bekerja. Terima kasih. Bapak Terima Yuni, kasih. sukses banget ya, sukses. Nanti aku juga mau beli mainannya, aku juga pengen dapetin mainan Makasih untuk loh, anak Bu. aku. Makasih, Bu. Terima kasih banyak untuk Badan Standarisasi Nasional. Nanti aku mau foto sama Pak Bambang ya, karena jarang loh ketemu Bapak ini. Orang-orang nanti tahu nggak kepala SN-nya? Ini dia Pak Bambang. Tahu nggak produsen mainan yang memenuhi standar SN? Ibu Yuni. Tahu nggak Adit yang orangnya tahu. tuh minta-minta melulu? Ini dia Nggak orangnya. apa-apa, yang penting Besok kita akan 20.000. kembali lagi dengan tema lainnya. Besok tema kita adalah siap ujian akhir sekolah dasar. Nah, ini ibu-ibu yang punya anak-anak di sekolah dasar biasanya sudah ikut mulai tegang anaknya ujian, ibunya ikutan repot ya kan. Besok ada Intan Erlita sahabat aku di Kinanti, dan jangan lupa bukan hanya Kinanti yang syarat informasi, tapi juga ada majalah Parents Indonesia yang syarat informasi dan juga untuk tumbuh kembang anak. Parents Indonesia, Healthy Kids, Happy Families. Aku semua pamit. Aditya Gesta. Dah. Dadah, sampai besok. Selamat pagi.